Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Alhamdulillah baik Bapak. semua sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini dan hari-hari selanjutnya kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat serta panjang umur. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang zakat, tapi terlebih dahulu saya mengabsensi dulu. Mohtar hadir? Mohtar hadir ya? Wiji hadir? Hadir Pak. Ya, alhamdulillah hadir semua. Ya, baik. Seperti biasanya, sebelum kita lanjut belajar, terlebih dahulu kita mendahului dengan membaca doa atau surat Al-Fatihah. Saya persilakan kepada ketua kelas untuk membacakan surat Al-Fatihah. Silakan Muhtar. Ya Pak. Sama-sama baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, baik. Mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah yang kita bacakan, hati kita menjadi tenang dan pikiran kita menjadi cerah untuk memperoleh pelajaran. Ya, baik. Ya, jadi seperti awalnya tadi saya sampaikan, hari ini kita belajar tentang zakat, yaitu ada 3 hal pokok yang kita pelajari hari ini yang berkaitan dengan zakat, yaitu yang pertama menyangkut dengan pengertian zakat, yang kedua syarat wajib zakat, dan yang ketiga yaitu macam-macam zakat. Tujuan dari kita mempelajari zakat ini yaitu adalah agar setelah mempelajari materi ini, anak-anak dapat memahami apa itu zakat, kemudian syarat-syaratnya apa, dan mengetahui macam-macam zakat. Anak-anak sekalian, kata zakat itu berasal dari bahasa Arab yang berarti tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah. Kemudian zakat juga dapat diartikan yaitu membersihkan atau mensucikan, tumbuh dan bertambah. Sedangkan menurut syariat atau menurut syara, zakat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Maksud dari pengertian menurut syara tadi yaitu zakat dikeluarkan atau diberikan kepada kelompok tertentu, yaitu adalah bahwa zakat itu ketika dibagikan itu tidak semua umat Islam mendapat kebagian, hanya kelompok-kelompok tertentu yang dapat atau mendapat bagian dari zakat tersebut. Yang kita
sering dengar dengan istilah 8 asnaf, yang termasuk dalam 8 asnaf itu yang dapat berhak menerima zakat, khususnya zakat fitrah yang dibagikan pada bulan Ramadan atau pada akhir bulan Ramadan menjelang pelaksanaan salat Idul Fitri. Ya. Kemudian perintah mengeluarkan zakat yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Jadi jelas di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada kita wajib untuk mengeluarkan zakat atau menunaikan zakat. Baik anak-anak sekalian, kemudian sebelum masuk ke syarat wajib zakat, saya langsung ke macam-macam zakat, yaitu zakat itu dibagi kepada 2 macam. Yang pertama yaitu zakat fitrah, dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah secara bahasa artinya suci. Jadi kata fitrah itu artinya suci. Menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat tertentu dan rukun tertentu. Jadi, melaksanakan zakat fitrah itu hukumnya fardu ain. Fardu ain itu artinya setiap diri seorang muslim itu wajib mengeluarkan zakat. Itu berbeda dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, seseorang melaksanakan kewajiban itu sudah mewakili semua orang atau sekelompok orang. Jadi fardu ain berarti wajib setiap orang, setiap muslim mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian siapa saja yang wajib melaksanakan zakat fitrah? Itu yang tadi sudah disampaikan bahwa setiap muslim, jadi baik orang dewasa, anak kecil, laki-laki maupun perempuan, itu wajib semuanya mengeluarkan zakat fitrah. Anak yang baru lahir pun ketika dia lahir sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, maka dia sudah wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Siapa yang wajib mengeluarkannya? Anak kecil itu, yaitu yang jelas orang tuanya yang mengeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian yang berikut zakat mal atau zakat harta. Menurut bahasa, zakat mal atau harta adalah sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, menyimpan, dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut syara, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan menurut ghalibnya atau menurut lazimnya. Jadi harta yang digunakan sehari-hari sesuai dengan kelazimannya. Kemudian pengertian menurut syara, zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada yang berhak karena sudah sampai nisab atau batasan jumlah harta dan haul atau batasan memiliki harta sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adapun tujuan daripada zakat mal adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam.
Jadi tujuan dari mengeluarkan zakat mal itu yaitu untuk membersihkan harta tersebut dan dari peruntukan untuk kaum fakir miskin. Baik anak-anak sekalian, sebelum saya lanjut ke syarat wajib zakat, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya Pak, saya bertanya. Ya, silakan. Jadi berapa ukurannya zakat mal itu Pak? Dari kita yang sudah mencapai berapa? Ya, baik. Baik. Pertanyaan dari adik Wiji tadi menyangkut dengan berapa yang harus dikeluarkan, itu zakat mal, ya, berapa yang harus dikeluarkan. Kira-kira begitu ya pertanyaannya. Iya, ya. Ya, jadi kalau hasil pertanian umpama kebun itu kalau yang tidak diairi irigasi, jadi cuman berharap dengan air tada hujan, maka zakatnya itu 10%. 10% dari hasil pertanian tersebut. Tapi kalau contoh kayak sawah yang dialiri atau harus ada irigasi yang dibuat sendiri, itu zakatnya adalah 5%. Sudah bisa paham? Ya, ya. Ya, jadi perbedaannya kalau di irigasi itu 5% dan menyiramnya dengan air tada hujan, air yang langsung dari langit itu, maka zakatnya adalah 10%. Ya, baik. Saya lanjut ke syarat wajib zakat. Atau Muhtar mau bertanya? Tidak ada lagi ya? Baik, saya lanjut. Syarat wajib zakat, yaitu yang pertama yang menyangkut dengan orangnya, orang yang mengeluarkan zakat itu syaratnya apa-apa. Itu yang pertama itu beragama Islam. Jadi yang mengeluarkan zakat itu hanya orang Islam yang mengeluarkan zakat. Orang yang di luar Islam atau yang beragama bukan Islam itu tidak mengeluarkan zakat atau tidak wajib mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua, balik. Balik artinya orang yang sudah masuk pada dewasa. Ya, yang pada umumnya yang berumur di atas 15 tahun, atau kalau perempuan sudah pada masa menstruasi, dan yang laki-laki yaitu sudah mimpi basah. Kemudian bebas dari hutang. Nah, orang yang mengeluarkan zakat itu orang yang bebas dari hutang. Hutang yang besar, yang maksudnya hutangnya itu sampai tidak mampu untuk dibayar. Kalau hutang yang kecil-kecil, ya umpama hutang rokok 1 bungkus, itu wajib juga mengeluarkan zakat karena hutang itu hutang kecil-kecil saja. Kemudian yang berikut yaitu orang yang merdeka. Maksudnya orang yang merdeka itu orang yang bebas seperti kita di zaman sekarang ini. Yang orang yang tidak merdeka itu seperti orang di zaman dahulu kala yang diistilahkan dengan budak. Budak itu orang yang tidak merdeka karena dia dikuasai oleh apa namanya itu, si pemilik budak itu. Dia sudah dibeli ke orang, ya, orang lain untuk dijadikan budak, maka dia tidak termasuk orang yang merdeka, dan dia tidak punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat karena dia tidak termasuk orang yang merdeka. Jadi itu syarat
menyangkut dengan orangnya, yaitu ada 4, yaitu pertama tadi beragama Islam, kemudian balik, bebas dari hutang, dan merdeka. Kemudian syarat yang kedua yaitu syarat harta yang dizakatkan. Itu yang pertama, harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal. Maksudnya harta itu harta yang baik, yaitu harta yang berguna, bermanfaat, dan harta tersebut harus halal. Halal baik cara memperolehnya atau cara mendapatkan harta tersebut harus halal. Tidak dengan cara mencuri atau merampok, atau dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Itu dilarang untuk tidak boleh mengeluarkan zakatnya karena sumbernya tidak jelas, tidak halal. Kemudian harta tersebut harus berkembang. Artinya harta yang wajib dikeluarkan zakatnya harus harta yang berkembang aktif atau siap berkembang, yaitu harta yang lazimnya memberi keuntungan kepada pemilik. Misalnya rumah tempat tinggal dan perabotnya serta kendaraan tidak wajib. Jadi rumah sama kendaraan itu tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya, karena harta itu disiapkan untuk kepentingan konsumsi pribadi, bukan untuk dikembangkan. Jadi harta yang dimaksud harta yang berkembang itu harta yang bisa bertambah. Contoh umpama dijadikan modal untuk membuat usaha. Kalau dijadikan modal dan membuat usaha, berarti harta itu akan berkembang terus. Contoh yang lain umpama selain uang, emas juga itu disebut harta yang berkembang, karena dengan emas bisa dijadikan modal, digadaikan dan lain sebagainya. Kemudian dari hasil emas itu bisa dijadikan modal untuk dikembangkan harta tersebut. Kemudian yang berikut, milik sendiri. Jadi harta yang dikeluarkan zakatnya itu harta milik sendiri, bukan harta milik orang lain atau harta yang dikuasakan. Contoh umpama harta yang dikuasakan itu harta si Mohtar, kemudian menguasakan ke Wiji, itu Wiji tidak punya hak mengeluarkan harta zakat dari harta tersebut. Nah, karena harta itu hanya dikuasakan, bukan hak miliknya. Terus yang berikut, mencapai nisab. Maksudnya, harta yang dimiliki telah mencapai jumlah tertentu. Apabila harta yang dimiliki tidak sampai nisabnya, maka zakat tidak wajib dibayarkan. Dan yang terakhir, yaitu mencapai haulnya. Maksudnya mencapai haul itu sudah mencapai batas waktunya gitu. Contoh, mencapai 1 tahun, atau bahwa pemilik harta tersebut sudah berlalu 1 tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, kemudian harta simpanan dan perniagaan, sedangkan hasil pertanian, buah-buahan, atau rikas, barang temuan, itu tidak ada syarat haul. Jadi hasil pertanian dan barang temuan atau istilahnya rikas itu kapan didapatkan dan memenuhi nisab, maka sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Baik anak-anak sekalian, mungkin pertemuan kita pada kali ini cukup sekian, dan insya Allah nanti kita lanjutkan pada minggu depan pada materi yang selanjutnya. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, seperti biasanya kita mengakhiri dengan membaca surat Al-Asr. Saya persilakan kepada kita semua untuk sama-sama membaca surat Al-Asr ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Ya. Baik ya anak-anak sekalian, kita akhiri dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm.